Selamat pagi adik-adik sekami dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Bunda Iren dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami di Paroki Santo Petrus Paulus, Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi hari ini, hari Selasa, pada tanggal 13 Mei 2025 dalam Pekan Paskah yang keempat. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 22 hingga 30. Mari sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan sabda Tuhan, kita angkat hati kita dan berdoa dengan tanda kemenangan Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca, mendengar, dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Urapilah kami dengan Roh Kudus, agar saat kami membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu yang kekal, sabda-Mu dapat merasuki seluruh keberadaan kami dan mengubah hidup kami menjadi baru. Berilah kami berkat agar dapat menjadi murid dan domba-domba-Mu yang setia dalam mengikuti ajaran-Mu. Dan kiranya firman-Mu menjadi terang yang bersinar bagi semua yang berada dalam kegelapan. Bersabdalah ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu mendengarkan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Pada hari raya Pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah, di serambi Salomo, dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan kepada mereka. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus, terpujilah Kristus. Hari raya Pentahbisan Bait Allah adalah perayaan yang memperingati hari pembangunan kembali Bait Suci Allah sesudah pembuangan mereka ke Babel. Dalam kesempatan itu, Yesus datang lagi ke Bait Allah, berkhotbah di serambi Salomo. Banyak orang yang berziarah akan bisa mendengar apa yang dikatakannya.
Pada kesempatan itu, orang-orang Yahudi menuntut agar di depan umum ia menyatakan apakah ia adalah Mesias yang dinantikan atau bukan. Mereka memaksa Yesus untuk mengucapkan kata-kata yang nantinya bisa jadi menjadi dasar sebuah gerakan atau pemberontakan pada masa penjajahan bangsa Romawi yang terjadi pada saat itu. Alih-alih berkata tentang siapa Yesus, di tengah-tengah pertanyaan yang muncul pada saat itu, Yesus justru menyatakan dirinya adalah seorang gembala. Yesus adalah gembala dan kita kawanan domba. Relasi gembala dan domba merupakan gambaran yang dipakai Yesus untuk menegaskan hubungan antara Dia dengan pengikutnya. Mendengar suara dan taat pada gembala merupakan syarat utama sebagai domba dan pengikut-pengikutnya untuk tiba ke sumber mata air dan padang yang berumput hijau. Domba adalah hewan yang sangat lemah dan rentan. Kemampuan bertahannya terbilang buruk dalam menghadapi predator dan hewan buas. Larinya tidak secepat hewan-hewan lemah lainnya, sehingga domba menggambarkan sosok yang lemah, bodoh, mudah tersesat, selalu dalam bahaya dan tidak berdaya. Dalam kisah Injil hari ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik yang memimpin umatnya untuk menjamin keselamatannya menuju kepada kehidupan yang kekal. Seperti gembala, ia juga mengenal domba-domba, bahkan bersedia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Dan kita sebagai domba-dombanya sudah seharusnya mengenal Dia, bukan? Dan mendengarkan firman-Nya, serta setia mengikutinya. Namun, dalam keseharian kita, ada banyak suara lain yang seringkali menyesatkan kita. Suara-suara ini seringkali membuat kita tidak fokus pada kehendak-Nya dan tuntunannya. Berbagai macam godaan untuk mengejar kesenangan diri sendiri lebih menarik dibandingkan suara Tuhan yang memanggil kita untuk datang padanya dalam rangkaian doa dan ekaristi. Meski banyak suara-suara lain dalam hidup kita yang membuat suara Tuhan nyaris tidak terdengar. Tidak mengherankan kalau kita bisa berlaku seperti orang-orang Yahudi yang selalu bimbang dengan karya Allah dalam kehidupan. Kita selalu menanyakan siapa Tuhan, namun tidak mau mendengarkan dan mengikuti perintah-Nya. Allah telah melakukan banyak pekerjaan untuk keselamatan kita. Apakah kita mengenal Dia dan pekerjaannya? Kita telah dibaptis menjadi domba-dombanya, namun seringkali kita tidak bisa mendengarkan suaranya dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan keheningan agar mampu mendengar suara Tuhan yang berbisik dalam hati dan budi kita, atau melalui tulisan di kitab suci. Tuhan Yesus, buka hati dan telingaku, semoga di tengah-tengah kebisingan dunia dan kesibukanku, aku mendengar suara-Mu dengan lebih baik ketika Engkau memanggil aku untuk datang padamu. Amin. Adik-adik sekami dan remaja misioner, sebelum kita mengakhiri renungan kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa, doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah. Sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah. Sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan. Teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan. Sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah.
sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik sekami dan remaja misioner, semoga segala aktivitas kita hari ini diberkati Tuhan dan jadi berkat bagi siapa saja yang kita temui hari ini. Dadah.